Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradatu wal maqati'ul hammah. Kosakata dan potongan-potongan kata yang penting. Potongan-potongan kalimat yang penting. Yang pertama ada al-musyahad, yang maknanya sesuatu yang disaksikan. Yang kedua tatawuratun kabiroh, perkembangan yang besar. Tatawur itu perkembangan dari kata tatawaro, ya tatawaru tatawuron, hampir besar. Kemudian ada tajalla, ya tajalla, yang artinya jelas, tampak, terbukti. Makanya ada istilah tajalli itu dalam tasawuf ya, yang maknanya tampak. Kemudian berikutnya ada amamal a'yun. Amamal a'yun maksudnya itu di depan mata. Amama di depan, al-a'yun itu jamaknya ngain. Kemudian ada al-mukhtara'atul elektroniyah. Ikhtara'a yakhtari'u itu artinya menemukan. Kalau mukhtara'at itu penemuan. Kemungkinan besar ini ya. Apa namanya? Masdar mim atau isim maf'ul. Mukhtara'at, ikhtara'a yakhtari'u. Penemuan-penemuan elektronik. Al-mukhtara'atul elektroniyah. Kemudian ada sawratu teknologiya. Saurah itu maknanya revolusi. At-teknologiyah. Teknologi ini ya teknologi. Kemudian ada al-umranul fakhir yang artinya bangunan atau konstruksi yang mewah. Al-umran ini bangunan atau konstruksi al-fakhir itu yang mewah, yang megah, yang membanggakan. Al-mabani itu jamak dari kata mabna ya. Bangunan, al-mabani bangunan-bangunan, al-aliyah yang tinggi. Ar-rasyiqah maknanya bagus atau indah. Rasyik, rasyik. Kemudian ada natihatus sahab. Natihat itu sebenarnya dari kata natoha yang artinya mencakar ya. Mencakar. Jadi kalau natihat, hal-hal yang mencakar. Kemudian as-sahab. Sahab ini sebenarnya bukan langit ya, mana aslinya sahab itu awan. Jadi natihatus sahab ini makna kontekstualnya ya gedung pencakar langit. Kemudian ada asyamikhah. Syamikhah ini sama dengan al-aliyah, maknanya tinggi. Kemudian ada aniqah yang artinya elegan atau anggun. Lawana yulawinu, talwinan, yang maknanya mewarnai dari kata laun. Kemudian ada aglaba. Aglaba yang maknanya mayoritas atau kebanyakan. Kemudian ada manadirul mudun. Manadir itu pemandangan-pemandangan, jamaknya mantor. Apa Ustaz? Al-mudun itu Nggak ada teksnya kota. Ustaz? Oh iya dah. Iya. Sejak kapan? Ya, yang baru Ustaz. Oh, oke. Bentar, bentar. Udah, udah kelihatan ya? Iya, ini baru ikutan Ustaz. Oke. Aglab, aglab. Aglab ini maknanya kayak mukdom, mayoritas atau kebanyakan gitu. Kemudian ada manadirul mudun, yakni pemandangan kota. Lalu ada asrunal hadis.
Asruna itu ya era, masa, al-hadis itu baru, maksudnya masa kini, era sekarang, era kini. Dalilun ala anna, menunjukkan bahwa, dalilun ngala anna. Misalkan menunjukkan bahwa Indonesia itu besar. Dalilun ngala anna Indonesia kabiroh. Misalkan sakofah maknanya kebudayaan, sakofah kebudayaan. Ta'allaqa ya ta'allaku maknanya berkaitan. Berkaitan itu bisa juga irtabato. Berkaitan, irtabato. Irtabato yartabitu irtibaton. Kemudian ada al-ma'arif. Ya. Al-ma'arif itu maknanya wawasan atau pengetahuan. Lalu ada al-ulumut tadbiqiyah. Ilmu-ilmu yang sifatnya terapan atau pengetahuan umum. Ngala numuwin wartiqa indain. Ngala numuwin itu eh, selalu berkembang. Berkembang. Numu itu berkembang. Dari kata namayan numuwan. Irtiqa itu maju, kemajuan. Jadi ala numuwin wartiqa indaim berdasarkan perkembangan dan kemajuan yang terus-menerus. Yang ini langgeng gitu ya. Berkesinambungan. Minal badihi. Minal badihi sudah jelas kiranya. Minal badihi sudah jelas kiranya. Ini juga uslub kayak gini teman-teman. Minal badihi. Bidu nisa bikin muhawalah. Bidu nisa bikin muhawalah. Tanpa didahului usaha. Bidu nisabik itu kan tanpa didahului. Hawalah usaha. Tulul anak sering capek. Tulul anai sering capek. At-tandir dari kata nazaro yunaziru merenungi ya kayak ta'amul gitu lah. Kemudian ada at-tadbiq. Ini masdarnya tobaqoi tobiku tadbiq maknanya praktik. Kemudian ada tadbir. Tadbir itu mengurus, merencanakan. Dabbara yudabbiru. Mudabbir. Tahqiqul ghayah. Merealisasikan tujuan. Tahqiq haqqaqa yuhaqiqu. Untuk mewujudkan atau merealisasikan. Kemudian al-ghayah itu apa namanya? Tujuan atau kadang juga bermakna puncak ya. Lalu ada marhalatun muhimmah yang artinya fase penting. Marhalatun itu fase, muhimmatun yang penting. Bahisun yang artinya pengkaji, peneliti, pencari juga bisa tergantung ini apa namanya gandengan huruf jernya. Kemudian ada muhtari' muhtari'un yang artinya inovator. Berarti kalau inovasi itu ikhtara'a yakhtari'u. Ya, hampir sama kayak menemukan tadi, teman-teman. Atau menemukan itu juga bisa ibtakaro. Ibtakaro. Iktasyafa yaktashifu. Mengungkap. Kemudian khobi'ah. Khobi'atun khobaya. Segala hal yang tertutup. Khobi'atun khobaya. Ini kayak kodiyatun jamaknya kodoya. Urusan kodiyah. Jamaknya kodoya. Khobi'atun khobaya. Kemudian ada nadhiratun ilmiyatun. Teori keilmuan. Nadori itu teori. Nadori ya. At-tatawur. Perkembangan. Sudah tadi ya. Perkembangan itu bisa tatawur. Terus tadi ada apa? An-numuwu. Itu juga perkembangan. Kalau mengembangkan itu beda lagi. Bisa tatwir.
tawwara yutawiru, wazannya beda. Atau tanmiyah, nama yunami, tanmiyatan. Kemudian ada mada. Mada itu luas atau ruang lingkup. Ruang lingkup. Yastazidul ulum, menambah ilmu. Daniyatun danaya. Nah, ini kayak tadi modelnya jamak taksirnya. Jadi mufradnya fa'ilatun, jamaknya fa'ala. Sebenarnya jamaknya bukan fa'ala, teman-teman ya ini. Fa'ali, fa'a daniyah. Ini kayak fa'alila kayaknya. Atau fa'alia gitu ya. Fa'aila ya, fa'ayila. Fa'ayila. Kalau enggak fa'aila ya fa'ayila. Lalu diiklal. Nah, jadilah dana ya. Jadi mananya rendah. Ya mudahnya ikut wazan mafa'ila gitu aslinya. Cuman diiklal melalui beberapa proses jadilah gitu. Zakhara yazkharu zakhran. Gandeng dengan mbak. Menjadi penuh dengan. Jadi kayak imtala'a ya. Penuh. Lalu ada asra'ul ilmi. Kekayaan ilmiah. Saro. Jil jamaknya ajial. Bukan jailun ya. Yang benar jil. Bukan jailun. Biasanya banyak dari kita itu salah harokat jail. Yang benar jil. Berikutnya ada. Oh, udah selesai ya. Ya udah selesai teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita praktik. Menerapkan kosakata tadi di dalam insya. Ini contohnya ada al-qiraah ahammul wasaili listizadati minal ma'arif. Jadi qiraah itu adalah media paling penting untuk menambah ilmu pengetahuan. Gitu. Innal musyahadal yaum, sesungguhnya apa yang kita saksikan, apa yang disaksikan hari ini, min tatawuratin kabiro. Berupa perkembangan besar fil alami di dunia, sawaun ma yatajalla, baik itu sesuatu yang terungkap atau nampak amamal ayuni di depan mata minal mukhtaraatil elektroniyah, berupa penemuan-penemuan elektronik, wasauratit teknologi ya, atau kekayaan teknologi, awil umronil fakhir, atau gedung yang megah, minal mabanil aliyatir rasyiqah, dari gedung-gedung bangunan-bangunan yang tinggi lagi bagus, indah, wana tihatis sahabis samikhah al-aniqah, dan gedung pencakar langit asyamikoh al-aniqah allati lawanat, yang mewarnai aglaba manadiril mudud, yang mewarnai mayoritas atau kebanyakan pemandangan kota fi mukhtalifid duwali, di negara-negara yang berbeda, maksudnya di dalam berbagai negara, wa ghairi dzalika, dan hal-hal lain min madzahiri asril hadis, dari kenyataan-kenyataan atau ini ya fakta-fakta realita di era sekarang, di era yang sekarang ini, era kita yang sekarang ini. Innal musyahadal yaum dalilun. Nah, khobarnya di situ teman-teman. Khobarnya inna tadi. Masya Allah. Itu menunjukkan ala anna saqafatal insan, bahwasanya kebudayaan manusia, bahwasanya kebudayaan manusia khususnya
spesifiknya fima yata'allaqu bil ma'arif, dalam hal yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan wal ulumi tatbikiyati, dan ilmu-ilmu yang bersifat terapan, takunu ala numuwin, itu apa namanya, selalu berkembang, wartiko indaimin, dan maju berkelanjutan gitu ya. Nah, ini mukodimahnya teman-teman ya. Di mukodimahnya bahwa apa yang kita lihat sekarang berupa perkembangan zaman, berupa ini, berupa itu, dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa kebudayaan manusia ini juga berkembang gitu, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengetahuan, wawasan, ilmu-ilmu terapan, itu berkembang dan maju pesat. Wa minal badihi, masih ingat ya, wa minal badihi anna hadhil haqiqah, bahwasanya kenyataan ini, minal badihi itu kadang-kadang juga dimaknai ini apa namanya, di antara apa, al-badi itu sesuatu yang mudah difahami, sesuatu yang gampang difahami. Anna hadhil haqiqah. Kalau maknanya tadi kan beda ya, bukan yang sesuatu yang gampang difahami. Bahwasanya kenyataan ini la tujadu biduni sabiqi muhawalatin. Itu enggak ditemukan tanpa didahului oleh usaha minal insani, dari manusia. Bil idofati. Nah, ini juga uslub bil idofati, ditambah lagi ila tulil anai. Ditambah lagi kecapean yang panjang. Bidayatan min marhalati tandiri wa tafkir. Dimulai dari, ini juga uslub teman-teman. Dimulai dari ini, berakhir, mulai dari ini sampai ini gitu. Bahasa Arabnya bidayatan min, nihayatan ila. Bidayatan min, ini mulai dari, nihayat inilah sampai ke. Bidayatan min marhalat tandiri wa tafkir, dimulai dari eh apa namanya, tahap, marhalah itu tahap atau tingkatan, tahap merenung dan berpikir, wa nihayatan ila marhalati tatbik wa tadbir, sampai ini ya, tahap tatbik, yakni penerapan, tadbir, dan juga pengurusan ya. Sa'yan ditahqiqil ya, karena berusaha untuk merealisasikan tujuan. Walakin sabaqat kulla hadhil marahil marhalatun muhimmatun jiddan. Akan tetapi marhalah-marhalah ini didahului oleh marhalah yang sangat penting. Ada tahap yang sangat penting yang mendahului marhalah tadi. Mendahului marhalatut tandir wa tafkir, marhalatut tatbik wa tadbir. Walati tu'addu asasan. Dan yang dianggap sebagai dasar. Ya'tamidu alaihi kullu bahisin wa mukhtari'in. Yang setiap peneliti dan penemu itu pasti bersandar atau berdasar, berpijak pada hal tersebut. Ala wahiyah, ketahuilah bahwa dia adalah, ala wahiyah ini juga apa namanya, uslub ya. Ala wahiyah. Ketahuilah bahwa dia al-qiraah. Al-qiraatu membaca. Fal qiraatu idzan hiya allati iktashafat maka nafi khobaya sofahatil kutub. Jadi membaca itu kalau demikian merupakan sesuatu yang dapat membuka, menyingkap sesuatu yang tertutup, sesuatu yang samar di dalam lembaran-lembaran buku. Fakomat nadoriyat, fakomat nadoriyatun ilmiyatun adidatun alati tasyiru hakikatan min haqaiqi tatori fima ba'du.
teori-teori ilmiah yang banyak yang menjadi kenyataan ini teman-teman, fakomat nadoriyatin. Jadi apa namanya, membaca itu dapat membangkitkan teori-teori ilmiah yang banyak, yang teori ilmiah itu tafsiru hakikotan, menjadi kenyataan, min haqaiqit tatawuri fima ba'du, menjadi kenyataan dari perkembangan yang terjadi kemudian. Fima ba'du ini juga uslub. Nah, uslub juga orang Arab tuh sering menggunakan ini apa, hakikoh min haqaiq. Jadi menyebutkan mufrad lalu disusul jamaknya, tapi antara mufrad sama jamak itu ada min. Nah, ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia maknanya salah satu. Itu misalkan ada ro'aitu toliban min tulabil ma'hadi. Saya melihat salah satu dari santri pondok. Kalau diartikan satu-satu kan saya telah melihat satu santri dari santri-santri pondok. Nah, maksudnya itu salah satu. Gitu. Sering. Hal yang kayak gini tuh sering sekali. Hakoikoh min hakoik. Tolib min tulab. Tadi kalau tidak salah juga ada ya. Misalkan marhalah min marohil. Misalkan gitu. Salah satu tahap. Oh, nggak ada teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ada min tapi bukan bukan yang model ini tadi bukan ya. Oke. Hakikatan min haqaiqit tatawuri fi ma ba'du. Min huna dari sini. Nafhamu mada ahamiyatil qiraati. Dari sini kita itu bisa memahami ruang lingkup atau luasnya urgensi membaca fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia. Wahya min ajli an yastazida. Hal tersebut karena eh, dia itu dapat menambah ilmu. Wa yuzawwidu nafsahu bil ma'arifi dauman. Begini. Hal tersebut yakni seseorang ya kalau membaca ya dapat menambah ilmu, membekali dirinya, wa yuzawwidu nafsahu, dan membekali dirinya bil ma'arif dauman, dengan pengetahuan yang apa, terus-menerus. Wa yantaqilu min dana yal jahli, dan dia itu berpindah dari rendahnya kebodohan. Jadi berpindah dari kebodohan yang diserupakan seperti kerendahan. Ini majas teman-teman. Ilal hayatil misaliyati, kepada kehidupan yang dapat diteladani. Gitu. Al misaliyah. Kehidupan percontohan itu maksudnya kehidupan kehidupan teladan. Alati taskharu bisara'il ilmil ma'rifi, yang dipenuhi oleh kekayaan ilmu pengetahuan, min babil istizadati sakhsiyah, termasuk menambah pribadi, menambah kepribadian gitu ya, min babil istizadati sakhsiyah, ya, termasuk dalam menambah kepribadian dari segi apa, muqaddaman dan ifadatan, kemajuannya dan memberikan faedahnya, lil ajya lil qadimah sanian, untuk generasi mendatang nanti. Taib. Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan satu contoh insya lagi ya, ini tentang al-qiraah. Dan itu tadi teman-teman, untuk
apa namanya, mufradat dan juga uslub asalib Arabiyah. Nah, itu memang harus dicatat, dihafalkan, gitu ya, dan banyak berlatih. Dan kalau perlu teman-teman latihannya itu ini sering baca berita bahasa Arab. Misalkan antum suka bola gitu. Baca aja website itu apa namanya? eh ya Lasud misalkan. Website bola yang berbahasa Arab. Nah, di situ nanti akan banyak itu mufradat-mufradat yang terupdate, mufradat-mufradat masa kini dan ada uslub-uslubnya juga. Itu. Taib, itu aja teman-teman untuk insya-nya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada? Nggak bisa. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita kemarin belajar tasrif lugawi daripada fi'il ma'di. Hari ini kita akan belajar tasrif lugawi fi'il mudhari. Apakah sama tasrif lugawi fi'il ma'di dan fi'il mudhari? Ada kesamaan, ada perbedaan. Tapi banyak perbedaannya tentunya. Jadi begini, ini bedanya aja ya. Yang pertama kalau fi'il madi itu jika ditasrif lugawi yang berubah hanya akhirannya. Kalau tasrif apa? Lugawi yang berubah itu hanya akhirannya. Kalau fi'il madi misalkan ada eh nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasorna. Itu kan yang berubah hanya akhirannya. Adapun untuk fi'il mudhari itu yang berubah awal dan akhirat. Awal yakni huruf mudhari'ah itu berubah-ubah sesuai dengan kalimat yang dikehendaki. Ya. Kemudian akhirannya itu juga berubah menyesuaikan apa yang dikehendaki juga. Taib. Kita langsung aja ke kalimat yansur. Ini fi'il mudhari' dari nasara. Yansur ini bentuk asli. Kalau kita cek di komus gitu ya, yang misalkan kalimatnya itu sedang menolong, nah, bahasa Arabnya itu yansur. Yansuru, yansuroni. Nah, antum perhatikan tuh. Ketika wakilnya mufrad mudzakkar ghaib, dia itu pakai yansuru. Misalkan at-thalibu yansuru. At-thalibu itu kan satu ya. Kalau at-thalibani bukan yansuru lagi tapi at-thalibani yansuroni. Kalau at-thalibuna yansuruna. Dia ada perubahan yang apa namanya terjadi di awal dan di akhirnya. Kemudian ada tansuru. Nah, ini kalau misalkan ada at-thalibatu. At-thalibatu tansuru. Lalu at-thalibatani tansuroni. At-thalibatu yansurna. Nah, di situ perubahannya teman-teman bisa lihat. Yang pertama tadi yansuru, yang kedua yansuroni. Nah, di situ ada perubahan di akhirnya. Awalnya belum. Tetap masih ya. Awalnya masih ya. Akhirannya berubah ditambah alif nun. Kemudian jadi yansuruna. Yansuruna ditambahi una. Awalnya masih ya juga. Kemudian untuk urutan keempat berubah jadi tansuru. Depannya berubah jadi tak. Tapi belakangnya tidak berubah. Bawahnya tansuroni atau libatani tansuroni. Yang berubah awalnya tak. Belakangnya juga berubah. Yang keenam yansurna. Ini yang berubah akhirannya. Jadi dari kata yansuru menjadi yansurna. Yansurna. Huwa yansuru, huma yansuroni,
hum yansuruna, hiya tansuru, huma tansurani, hunna yansuruna. Taib. Berikutnya teman-teman, itu tadi kan baru ini ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. At-talibu, at-talibani, at-talibuna, at-talibatu, at-talibatani, at-talibatu. Nah sekarang kalau wakilnya itu mukhatab. Itu tadi 6 wakilnya goib dan goibah. Sekarang wakilnya mukhatab. Yang pertama untuk mukhatab itu ada tansuru, lalu tansuroni, kemudian tansuruna. Berikutnya tansurina, lalu tansuroni dan tansurna. Tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna. Nah, alhamdulillah. Nah, ini untuk wakil mukhatab dan mukhatabah. Untuk perubahannya teman-teman, ini lebih banyak lagi ya. Tansuru, tansuroni, tansuruna. Yang pertama awalnya tansuru. Kemudian tansuroni awal dan akhirnya. Tansuruna awal dan akhirnya. Tansurina awal dan akhir. Tansuroni awal dan akhir. Tansurna awal dan akhir. Karena kita awalnya dari yansuru. Gitu. Kemudian yang terakhir, 2 terakhir ini. Wakil mutakalim namanya. Kalau sendiri namanya mutakalim wahdah. Kalau banyak mutakalimnya namanya mutakalim mal ghair. Contohnya ansuru dan nansuru. Ansuru, nansuru. Ana ansuru, nahnu nansuru. Oke. Teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Belum, Ustaz. Belum ya? Huwa yansuru, huma yansuroni. Hum yansuruna. Hiya tansuru, huma tansuroni. Hunna yansurna. Anta tansuru, antuma tansuroni. Antum tansuruna. Anti tansurina, antuma tansuroni. Antunna tansurna. Ana ansuru, nahnunan. Nahnunan suruh. Oke. Nah, sekarang kita akan praktik ya. Mempraktikannya. Di tasrif fi'il. Oh, ini dulu. Jangan praktik dulu. Kita belajar yang ada ini apa namanya perubahan binanya. Yang ada huruf-huruf ilatnya juga. Pada pertemuan kemarin saya sudah menyampaikan bahwa untuk bisa mentasrif secara lugawi fi'il yang ada huruf ilatnya, kita hanya perlu menghafalkan patokan. Ada 8 fi'il ya yang kita tulis di sini. Ada yansuru, yamudu, yakulu, yabi'u, yakhafu, yad'u, yarmi, yardu. Sama kayak madinya kemarin, nasoro, madda, kolaba, akhafa, da'a, roma, rodiya. Kita mulai dari yansuru dulu. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansurunan, suru. Nah berikutnya, kalau itu kan bina sahih salim ya. Berikutnya ini bina sahih yang mudha'af. Kenapa mudha'af ini kita masukkan dalam contoh yang berbeda? Karena ada perbedaan memang dalam tasrif lugawinya. Contohnya ini yamuddu ya. Dalam kata yamuddu, teman-teman, yamuddu itu kan hurufnya itu diidgham ya. Namun dalam 2 kondisi nanti hurufnya tidak diidgham. Ya muddu, ya muddani, ya mudduna. Tamuddu, tamuddani, yamdudna. Itu yang pertama. Yamdudna. Kemudian tamuddu, tamuddani, tamudduna. Tamudina, tamudani, tamdudna. Amuddu, namuddu. Jadi ada di 2 tempat ya. Yang pertama ketika domirnya itu huna. Yang kedua domirnya antunna. Hurufnya terurai.
Yamudu yamudani yamuduna tamudu tamudani yamdudna tamudu tamudani tamuduna tamudina tamudani tamdudna amuduna namudu. Berikutnya ada yakulu. Kalau yakulu, nah ini ya biasa aja sih sebenarnya. Kola yakulu ya. Yakulu yakulani yakuluna takulu takulani yakulna takulu takulani takuluna takulina takulani takulna akuluna akulu. Ini seolah-olah ya biasa aja. Jadi kalau kita udah tahu mudareknya yakulu ya udah tinggal ditasrif ke bawah. Hampir sama kayak yang suruh. Hanya saja di domir huna dan antuna nanti huruf ilatnya dibuang. Jadi yakulu jadi yakulna, takulna, wawunya dibuang. Untuk yabiu dan yakhofu juga begitu. Huruf ilatnya dibuang. Yabiu, yabiani, yabiuna, tabiu, tabiani, yabi'na, tabiu, tabiani, tabiuna, tabiina, tabiani, tabi'na, abiu, nabi'mu. Yakhofu juga begitu. Alifnya nanti dibuang pada dua tempat. Yakhofu, yakhofani, yakhofuna, takhofu, takhofani, yakhofna. Takhofu, takhofani, takhofuna, takhofina, takhofani, takhofna. Akhafuna, akhafu. Itu. Nah, yang menurut saya perlu perhatian khusus adalah tiga terakhir ini. Kalau fiilnya itu berbina nakis. Ada yada'u dan yarmi serta yardo. Gini teman-teman. Yad'u ini kan mu'tal akhir wawu. Yarmi ini mu'tal akhir ya. Yardo mu'tal akhir alif. Jadi kita bedakannya bukan dari segi bina nakis wawi ya-nya ya, tapi dari segi huruf akhirnya itu wawu ya atau alif gitu. Yang pertama kalau akhirannya wawu, tasrifnya gimana? Rumusnya gini. Huruf sebelum wawu itu selalu di domah, selalu di domah, kecuali satu tempat. Di mana itu? Nah, coba kita lihat nanti. Yad'u yad'uwani yad'una tad'uwani yad'una tad'uwani tad'una tad'ina tad'ina ini satu ini tad'uwani tad'una ad'una. Jadi ainnya huruf sebelum wawu selalu di dhammah rumusnya itu terus ke bawah kecuali satu tad'ina domir anti di kasroh. Untuk yarmi ini juga hampir sama huruf sebelum huruf sebelum ya itu di kasroh terus di kasroh terus kecuali di dua tempat kalau ini di mana di domir hum sama antum yarmi yarmiyani yarmuna tarmi tarmiyani yarmina tarmi tarmiyani tarmuna tarmiyani afan tarmi tarmiyani tarmuna tarmina tarmiyani tarmina armina. Jadi yang una itu cuma di dua tempat. Yarmuna tarmuna. Berikutnya yang terakhir yardo yaitu mu'tal akhir alif. Ini malah lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena huruf sebelum alifnya selalu fathah gitu. Selalu fathah pokoknya. Yardo yardoyani yardowna. Tardo tardoyani yardoina. Tardo tardoyani tardowna. Tardoina tardoyani tardoina. Ardo nardo. Nah kayak gitu. Tinggal dihafalkan. Kalau nggak hafal nggak bisa. Harus hafal. Rumusnya tasrif kayak gitu. Harus dihafalkan. Antum hafal ini, insya Allah 99% bisa mentasrif kalimah lain dengan mudah. Yang penting hafal ini, setelah hafal tinggal disamakan dengan itu tadi. Contoh, coba teman-teman ya. Di sini ada kata yagzu. Yagzu itu kalau ditasrif lugawi sama seperti yad'u, yarmi apa yardo? Menurut kalian? Yagzu yang akhirannya wawu itu kalau ditasrif lugawi sama kayak
Yad'u, yarmi apa yardo? Yad'u. Oke. Sama kayak yad'u ya. Kenapa sama kayak yad'u? Karena akhirannya sama-sama Wow. wow. Gitu ya. Ya udah, tinggal ditasrif. Yakzu, yakzuani, yakzuna. Takzu, takzuani, yakzuna. Takzu, takzuani, takzuna. Takzina. Takzuani, takzuna. Akzuna, akzu. Nah, kalau yusolli sama dengan apa? Yarmi. Yarmi. Ada yang mau nyoba nggak? Yusolli. Yusolli. Kayak Yarmi tadi. Yarmi, yarmiani, yarmuna. Yusolli, yusolliani, yusoluna, Mm-mm. tusolli, tusolliyani, Yu. Sol. yusolina, Mm-mm. yusoluna, Yusollina. sol- tusolli, Iya. tusolliyani, tusoluna, Mm-mm. tusollina, tusolliyani, tusollina, usollu, Yusolli. solin, solli. Oke. Selalu di kasroh. Selalu di kasroh lamnya. Kecuali dua tempat. Antum sama hum. Nah, antum harus hafal. Antum itu urutan berapa. Hum urutan berapa. Yusolli yusalliyani yusalluna tusolli tusalliyani yusallina tusolli tusalliyani tusalluna tusallina tusalliyani tusallina usolli nusolli. Usolli fardal maghribi misalkan. Kemudian yaro. Ini sama kayak apa? Oh, yardo. Yardo. Oke. Jelas ya? Yaro sama dengan yardo. Nah, ya udah. Berarti huruf sebelum alif selalu di fathah. Ada yang mau nyoba? Selain ukti Wiwi. Coba Sat. Oh, silakan akhi. Yara, ya, yara, Yaro ya. yarani, yarani, yaru. Yaro ya Sat ya. Yardo, yardo, yani yardouna. Yardon. Yarani, yarau, yarau. Yarona. Yaro, yaro, yani yarouna. Yaran, yarauna. Taro, taroni, yarna. Oke. Jadi gini akhi. Masih agak repot ya, Yaro Pak. itu Hmm. alifnya antum ganti ya. Antum ganti ya dalam beberapa kondisi. Kayak yardo tadi. Kalau antum bisa yardo, insya Allah bisa juga yaro. Yardo, yardo, yani yardouna. Yaro, yaro, yani yarouna. Tardo, tardo, yani yardoina. Berarti taro, taro, yani Taro, yaroina. Ya, urutan 6 itu diawali ya, bukan tak. oh, yarayuna. Mm-mm. Tardo, tardo, yani tardouna. Berarti taro, taro, yani tarouna. Tardoina, tardoyani, tardoina. Taroina, taroyani, taroina. Ardo, nardo, aro, naro. Gitu. Itu ya, Khimam ya. Memang kita harus hafalan dulu tuh yang patokannya. Insya Allah nanti kalau sudah hafal, terbayang di otak kita itu, oh ini gini yang diganti ini ganti ya, oh, ini enggak. Insya Allah nanti bisa juga ya roh. Kalimat sepanjang apapun, misalkan ada kalimat tadi ya, ada kalimat tajalla ya tajalla, ya tajalla. Itu kan berapa huruf tuh? Ya tajalla. Ya tinggal disamakan aja. Yakzu, yusoli apa yaro? Yad'u, yarmi apa yardo? Oh, akhirannya ya tajalla itu alif ya udah sama. Ya tajalla, ya tajallayani, ya tajallauna dan seterusnya. Oke, gitu. Pokoknya tinggal menyamakan. Ya stanji misalkan beristinja. Akhirannya apa? Oh, akhirannya ya. Berarti sama dengan yusali. Ya stanji, ya stanjiani, ya stanjuna. Tastanji, tastanjiani, ya stanjina dan seterusnya.
Sangat mudah. Karena sudah tahu caranya. Dan jangan ketuker antara madi sama mudhari ya. Nanti antum nasrib yaro kayak madi. Yaro, yarou. Itu madi. Ya, antum tadi pertama kan madi itu. Yaro, yarou. Iya, betul. Madi itu. Taro ya, yaroina. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya pembahasan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan terakhir kapan ya? Mungkin Minggu kali ya. Kalau nggak Senin nanti. Ini kan pertemuan yang ke-19. Harusnya udah selesai. Cuman karena kemarin ada satu pertemuan yang terlewat tuh, jadi kita ganti di lain hari. Ada yang ditanyakan, disampaikan teman-teman, silakan. Kalau yang ketiga ada dari pertemuan. Yang apa? Ya, Oh, yang maksudnya halakoh ditanya. ketiga. Ya. Kurang tahu. Coba tanya ustadznya ya. Bisa jadi ada mungkin. Yang kemarin juga kan saya telat tentunya dapat informasi. Jadi Gitu. tidak Siap. menjawab. Oke. Coba nanti konfirmasi di grup ya. Ada nggak halakoh Arabi level 3? Harusnya sih ada. Ya, gitu. Tayyip. Terima kasih banyak. Ustaz, Ya. Ustaz, kalau untuk pendalaman kemarin kan kita kan sekilas tahu kan sekilas tadi ya. Iya. Tahu sekilas, sarf sarf itu sekilas. Iya. Ada nggak kelas untuk pendalaman nahu dan sarf itu, Ustaz? Iya ada. Ada. Di Tinggal halaqah Arabi juga atau di lain ini? di apa namanya, pengelola halakoh ada, di luar juga ada. Banyak. Maksudnya kalau antum apa namanya tetap di apa namanya lingkup halakoh Arabi yang menyelenggarakan halakoh Arabi ini, insya Allah program lainnya yang berkaitan dengan program nahu secara khusus, apa nahu sorob secara khusus itu ada. Itu tinggal tanya aja ke adminnya gitu. Cuman masalahnya saya kurang tahu kelasnya sedang rame apa enggak gitu. Jadi kan harus ada peserta minimalnya ya. Kalau nggak terpenuhi kuotanya ya nggak buka kelasnya. Baik, Ustaz. Oke, cukup ya. Ya, sekarang Ustaz. Afwan. Taib semuanya kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukuran semuanya. Assalamualaikum.